Kenapa belakangan ini kamu jadi bahan omongan banyak orang? Apa sebenarnya yang mereka lihat dari kamu? Dan kenapa sih energi kamu itu berasa kuat, bahkan saat kamu sedang diam? Halo semuanya, kembali lagi teman-teman. Apa kabar untuk hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Ya teman-teman, di sini kita akan cek prediksi seperti apa sih aura kamu di mata banyak orang. Nah, harap diingat, ini general reading, pembacaan kartu. Energi banyak orang bisa cocok, bisa tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan cocok. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading, ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa, jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Oke, kita lihat. Seperti apa sih aura kamu di mata banyak orang? Queen of Cups, teman-teman. Knight of Pentacles, The Lovers. Banyak loh yang tertarik dengan aura kamu. Ya, Queen of Cups dan di sini King of Cups. Oke, kita akan coba di sini baca energinya. Ini energi kamu, di mana kamu itu sering terlihat kayak menarik diri atau menjauh dari keramaian. Kayak kamu itu butuh ruang sendiri ya, buat nenangin pikiran kamu dan menjaga energi kamu. Terbacanya teman-teman, di saat banyak orang di sini pengen diperhatikan, di saat banyak orang mencari panggung gitu ya, mencari perhatian, haus akan validasi. Kamu justru di sini duduk diam. Kamu duduk dengan tenang. Kamu nggak seperti mereka, ya, yang sibuk mencari panggung, mencari perhatian. Dan ini yang bikin orang-orang itu heran. Ada yang mikir, ini orang kok cuek banget ya? Tapi rasanya energi dia tuh kuat banget. Dia cuek tapi menarik. Nah, disinilah kamu jadi bahan omongan mereka. Karena sikap kamu yang beda, teman-teman. Kamu yang gak gampang ikut-ikutan, gak gampang terpengaruh. Dan tanpa kamu sadari, ini juga yang membuat aura kamu terlihat langka. Oke, aura kamu terlihat misterius. Nah, ini alasan kenapa aura kamu itu berasa langka. Karena kamu gak hidup untuk sekedar mencari pengakuan itu tadi, mencari validasi, mencari perhatian dari orang lain. Kamu nggak ngejar-ngejar, ya. Kamu itu nggak haus pujian. Justru yang kamu cari itu kebahagiaan yang benar-benar tulus. Yang kamu cari itu hubungan yang hangat, hubungan yang sehat. Makanya saat kamu dekat dengan seseorang atau beberapa orang, ini terlihat cara kamu memperlakukan mereka itu beda banget. Ya, kamu terlihat lebih tulus, lebih hangat. Itu hangat kamu nggak dibuat-buat gitu loh, teman-teman. Makanya seringkali ketika mereka ngomongin kamu, sebenarnya yang mereka rasakan, kenapa ya kalau dekat si A, misalnya nama kamu si A, teman-teman. Kenapa ya kalau dekat si A, rasanya hatiku itu tenang, rasanya adem ayem. Ya, di mata mereka, kamu itu seperti tempat pulang, tempat yang bikin tenang, tempat yang bikin nyaman, dan bikin merasa diterima. Jadi, selain aura kamu terlihat langka, aura kamu juga terlihat spesial, teman-teman, di mata banyak orang. Nih. Ini kartu yang menjelaskan kenapa aura kamu itu terlihat elegan, karismatik, sekaligus menenangkan. Terbacanya teman-teman, karena kamu sudah belajar mengendalikan perasaan kamu sendiri. Kayak saat ada masalah, kamu itu nggak gampang meledak-ledak. Kamu nggak langsung panik-panik gitu ya. Kamu lebih memilih tetap kalem dan berpikir jernih.
Jadi ya nggak heran, ini yang membuat mereka itu, membuat banyak orang melihat kamu sebagai sosok yang dewasa, sosok yang bijaksana, sosok yang bisa diandalkan. Kamu juga tipikal orang yang bisa dengerin ya, ini kayak tipikal orang yang menjadi pendengar baik tanpa ngejudge, tanpa menghakimi. Sehingga orang-orang itu merasa aman kalau cerita ke kamu. Ya, ini letak karisma kamu teman-teman. Dari sikap ketenangan kamu itu terpancar. Ada yang kagum dan kayak sempat mikir ya, kok dia bisa setenang itu ya? Beda banget nih sama diriku yang apa-apa tuh panik, yang apa-apa tuh cepet emosi. Makanya entah siapa ini, mungkin sahabat kamu, teman kamu, ini seneng banget ceritain kamu. Ceritain kamu bukan hal-hal yang negatif, tapi karena kedewasaan kamu dan cara kamu menghadapi hidup itu jarang banget dimiliki orang lain teman-teman. Jarang banget ditemukan di orang lain. Oke, kita lihat lagi nih. Eight of Wands. Nah, Eight of Wands ini kan ada energi yang geraknya cepat. Jadi artinya teman-teman, pembicaraan tentang kamu itu sangat cepat menyebar. Entah kamu sadar atau tidak. Ini bisa dari satu orang ke orang lain. Misalnya ya, ada satu orang yang notice kamu. Kayak bilang ya, cara kamu bicara beginilah, begitulah. Sikap kamu, vibes-nya kamu. Nah, orang ini cerita lagi ke orang lain. Dan terus sampai akhirnya tuh melebar, menyebar. Mungkin kamu pernah merasa, kok orang-orang tahu ya tentang aku? Padahal dekat juga enggak. Padahal aku cerita juga enggak. Nah, jadi teman-teman, kalau aku menarik energinya, jawabannya adalah bahwa energi kamu itu tuh meninggalkan jejak. Ya, kesan yang kamu tinggalkan itu kuat banget. Kayak setiap kali kamu ketemu orang, kamu itu seperti ninggalin jejak di pikiran mereka, di pikiran dia. Dan tanpa sadar, mereka yang membawa cerita tentang kamu itu ke tempat lain. Jadi bukan karena kamu yang mencari perhatian, tapi memang energi kamu itu gampang diingat dan dibicarakan. Oke, nih. Aku ngerasa ini adalah bagian dirimu yang kelihatan sangat-sangat menarik di mata banyak orang. Kamu punya energi yang berani, percaya diri, mandiri, berdiri di kaki kamu sendiri. Aura kamu itu benar-benar, wah, terpancar banget teman-teman, benar-benar bersinar. Orang-orang itu langsung mengalihkan pandangannya ke arah kamu loh, ya. Ini bukan cuma karena penampilan kamu yang bikin orang-orang tertarik, tapi karena aura di dalam dirimu yang benar-benar terpancar keluar. Jadi nggak heran ya, kamu itu sering jadi topik hangat. Nggak heran orang-orang tuh sering ngomongin kamu, karena aura kamu itu susah banget untuk ditemui di orang lain. Nah, ini dia. Di balik aura kamu yang langka, sebenarnya kamu punya hati yang tulus banget, yang lembut banget. Ya, kamu tuh mudah tersentuh, mudah kasihan. Terbacanya kamu itu hangat ya. Tulusnya kamu itu, baiknya kamu itu nggak dibuat-buat gitu loh teman-teman. Ada sisi apa adanya dalam diri kamu yang bikin banyak orang itu merasa nyaman dan cepet deket sama kamu. Apalagi kalau baru kenal kamu. Dan ini yang membuat kamu itu mudah diingat. Kebaikan kamu, ketulusan kamu. Nah, itu tuh nempel di hati mereka, di pikiran mereka. Makanya ya, di sini ada loh. Orang-orang itu kayak, wah, ini mungkin dari masa lalu, masih sering ingat-ingat kamu, masih suka mengenang kamu, memikirkan kamu. Mereka mungkin pernah kayak membicarakan kamu. Bahkan ada juga yang membandingkan orang lain dengan dirimu gitu. Karena apa? Sikap kamu tadi teman-teman, cara kamu memperlakukan orang lain itu beda. Jadi itu yang bikin aura kamu itu membekas lama di hati banyak orang. Dan ini, The Hierophant. Aura kamu itu, ya, bukan cuma menarik, tapi juga terasa dalam dan penuh makna. Artinya, aura kamu itu bukan hanya enak dipandang, bukan hanya indah dipandang gitu, tapi juga punya nilai spiritual yang tinggi. Ada yang melihat kamu itu sudah menjadi sosok yang spiritual banget.
Ya, kamu seseorang yang punya jiwa dewasa, old soul. Terlihat nih, cara berpikir kamu yang bijak, nggak ngasal gitu loh. Makanya sering banget ya, orang-orang itu datang ke kamu buat minta saran, ya, untuk cari solusi, minta masukan, cari pencerahan, atau cuma pengen gitu deket kamu. Karena apa? Merasa lebih tenang. Dan karena kamu punya prinsip hidup yang kuat, teman-teman. Jadi banyak orang tuh melihat kamu sebagai sosok yang bisa dipercaya dan dihormati. Ya, inilah alasan kenapa kamu sering dibicarakan. Oke, kita lihat lagi. Untuk di kartu selanjutnya. Kenapa belakangan ini kamu menjadi bahan omongan banyak orang? Apa sebenarnya yang mereka lihat dari diri kamu? Kenapa energi kamu begitu berasa kuat? Bahkan ketika kamu diam. Nih, terbacanya teman-teman. Kamu itu bukan tipe kalau orang yang langsung nunjukin semua kelebihan kamu ke banyak orang gitu ya. Tapi semakin mereka mengenal kamu, mereka mulai sadar. Wah, ternyata si A itu luar biasa ya, gitu. Dan aku rasa dari situlah cara orang melihat kamu itu berubah. Yang awalnya biasa aja, ini jadi penuh kekaguman terhadap kamu. Tuh, terbacanya kamu punya aura yang kelihatan berkelas. Bahkan tanpa di sini kayak memakai barang-barang mahal. Atau bahkan tanpa tampil berlebihan pun, kamu tetap terlihat berkelas, terlihat mahal teman-teman. Ibaratnya kamu itu punya aura yang elegan ya dari dalam dirimu. Ya, mereka jadi sering kayak ngomongin kamu. Ini karena penasaran. Kenapa ya? Dia bisa kelihatan seanggun itu, semanly itu, semaco itu, sekeren itu, seberuntung itu. Padahal itu ya memang energi alami dari dalam dirimu. Ya, itu udah terbawa dari sejak lahir. Terbacanya, kamu itu pintar beradaptasi, pintar menyesuaikan diri dengan situasi. Kamu tahu kapan harus tampil menonjol, tahu kapan harus mundur, supaya tetap menghargai orang lain gitu. Makanya ya, kamu tuh nggak pernah terkesan berlebihan. Ya, energi kamu terlihat seimbang teman-teman. Selain itu juga, aku menangkap energinya di sini. Kamu punya rasa syukur yang kuat. Kamu pandai bersyukur gitu. Kamu tidak lupa bersyukur. Walaupun di sini nggak kamu ucapkan secara langsung, tapi itu terasa dari sikap kamu yang tenang, sikap kamu yang hangat. Orang-orang tuh sering bicarakan kamu karena kamu baik ya, kebaikan kamu tuh benar-benar tulus, apa adanya. Sikap kamu itu menyentuh hati mereka gitu loh teman-teman. Jadi nggak heran, kamu itu gampang diingat. Apalagi nih, ciri khas kamu yang unik. Bahkan ada yang ngerasa, oh si A itu memang suka ngejokes. Ya emang si A itu suaranya soft spoken banget. Makanya banyak yang suka sama dia. Oh dia memang di sini nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong tuh bener banget. Daging semua isinya. Sebenarnya seru banget loh, kalau bisa ngobrol sama dia. Apalagi kalau kenal dekat. Tuh. Terus ya teman-teman, kamu itu punya energi yang bisa membuat orang lain itu ngerasa nyambung satu sama lain. Jadi kalau ada orang di sini yang beda pendapat, atau ada situasi, ada suasana, ada momen di sini yang nggak enak, nah hadirnya kamu itu sering bikin situasi jadi lebih rukun, lebih kondusif, lebih tenang. Makanya kamu sering dibicarakan, ada yang merasa, kalau dia ada, suasana itu jadi lebih enak loh. Suasana itu lebih seru loh. Jadi lebih asik loh. Gitu. Ini sepertinya teman-teman kamu sih. Atau rekan kerja kamu. Nah, ini adalah kekuatan magic dalam dirimu. Terbacanya, aura kamu itu sangat langka. Karena kamu itu punya kekuatan dari dalam dirimu yang gak gampang hancur. Ya, gak gampang runtuh. Walaupun kamu pernah disakiti. Atau saat melewati masa-masa sulit kamu, ya, alih-alih jatuh gitu ya, kamu malah belajar
kamu malah bertumbuh dari pengalaman itu. Jadi luka-luka itu kamu ubah menjadi pelajaran hidup yang bikin kamu semakin bijaksana, semakin bijak. Makanya banyak orang melihat kamu tetap kuat, walaupun pernah disakiti. Ya, ada yang melihat kamu tetap baik, walaupun kamu pernah kecewa. Kamu tetap tersenyum, walaupun banyak hal berat dalam hidup kamu. Nah, itu yang bikin mereka kagum, teman-teman. Cara kamu bertahan itu luar biasa. Kamu punya hati yang teguh, kamu punya iman yang kuat, dan bikin kamu terlihat istimewa di mata banyak orang. Kamu punya aura yang bikin orang lain merasa lebih semangat lagi saat lagi down. Ya, memunculkan semangat kembali saat mungkin ada yang sampai, wah, kayak hampir berputus asa gitu ya. Seperti kehilangan harapan. Terbacanya, ini kadang-kadang ya, tanpa kamu melakukan apapun, hanya dengan kehadiran kamu, atau sekedar memikirkan kamu, mereka itu ada yang merasa, wah, aku masih bisa lanjut lagi kok, aku masih bisa bangkit lagi kok, aku masih bisa berusaha lagi kok, aku masih punya harapan kok, gitu. Makanya kamu sering dianggap sebagai pembawa energi baru, teman-teman, pembawa harapan baru. Aura kamu seperti sumber semangat bagi banyak orang. Dan itu yang sering mereka bicarakan dengan rasa kagumnya. Dengan rasa bangga. Nih. Nah, kalau aku menarik energinya, ini sih pesan dari semesta untuk kamu. Bahwa kamu tidak diciptakan untuk menjadi orang yang biasa-biasa aja gitu loh. Tapi kamu diciptakan menjadi sosok yang luar biasa. Yang membawa dampak, yang berdampak, membawa manfaat. Makanya kamu punya sesuatu yang membuat banyak orang itu gampang keingat kamu. Ya, sesuatu dalam dirimu yang membuat orang itu gampang keingat kamu gitu. Ini merasa terinspirasi dari kamu. Karena kamu juga membawa energi positif, membawa pengaruh ke orang lain, teman-teman. Dan itu yang bikin kamu sering jadi perhatian banyak orang. Meskipun kamu sendiri nggak sedang mencari perhatian. Ya. Oke, jadi itu ya untuk pembacaan kita kali ini. Mungkin pembacaan ini sudah terjadi, sedang terjadi, atau nanti akan terjadi. Sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau belum cocok, jangan dipaksakan cocok. Kalau belum sesuai dengan harapan kamu, mohon maaf teman-teman, cukup ambil yang positifnya. Dan lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Untuk zodiak Scorpio, Pisces, Cancer, di sini paling kenceng sih energinya water sign. Ya, Aries, Sagittarius, Leo, Taurus, dan Capricorn. Sekarang kita akan coba cek inisial nama. Oh ya teman-teman, aku juga baca ya komen-komenan kalian, ada yang ngasih kritik, saran. It's okay, nggak apa-apa teman-teman. Tapi memang ya ini tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangin. Ya, apa kartu yang keluar? Nah, itu yang aku bacakan energinya. Tapi untuk pembacaan kali ini memang sejauh ini sih ya, di sini. Ini kartunya bagus semua loh teman-teman. Jadi ya, aku nggak mungkin membacakan energinya yang jelek-jelek nih sama kamu. Kan gitu. Ini sebagian besar, ya sangat besar nih, energinya bagus semua. Jadi kartu apa yang keluar, disitulah energinya yang aku bacakan. Kayak gitu. Tidak dikurang-kurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membacakan inisial nama terkait readingan ini. Oke, teman-teman, di sini ada B, C, A, F, E, R, P.
W, J, Y, K, M, X, D, T, G, I, S, D, N. Oke, baik teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!